Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kesempatan diundang. Perkenalkan, nama saya Yuanita. Saya selaku Ketua DPC Persagi di Kota Sukabumi. Mungkin ada juga yang kenal saya sebagai ahli gizi di Puskesmas Baros. Ada yang pernah ketemu, Bu? Kalau pernah ketemu sama saya berarti ada masalah sama anaknya. Oh, enggak ya? Enggak ya? Alhamdulillah di Puskesmas Baros kita kan suka ada konseling gizi ya Bu ya, setiap hari Kamis. Jadi ibu-ibu bilih aya nu bade curhat mangga ngantong nyuhunkeun artos hungkul. Ya. Perkawis murang kalihna mangga tiasa ka Puskesmas Baros kanggo konsultasi gizi. Alhamdulillah hari ini kita difasilitasi oleh Halo Puan dan PDI Perjuangan, mohon maaf, kenapa jadi DPI ya? Oh ya, DPC Kota Sukabumi gitu. Sekarang melawan stunting, Bu. Kayaknya udah sering banget ngadangu stunting. Leres tuh ibu-ibu? Aya nu terang tuh tadi tos dibahas sakedik ku Dokter Zah. Aya nu uningan tuh apa sih stunting? Ai kerdil teh naon? Pendeknya. Iya ya, bonsai. Kalau bonsai mah mahal. Kalau anak-anak kita pendek mahal nggak Bu? Mahal dan terbiasa dijualnya, nggak ada harganya. Betul? Alhamdulillah ya, hari ini kita mohon izin saya sambil berdiri ya Pak. Nggak betah duduk. Nih, apa sih stunting? Tadi katanya pendek, kemudian kerdil. Benten teh tadi udah dibahas ya sama Dokter Zah. Nah, ini stunting teh anu kedahna sakieu tah stunting mamung sakieu alias semampai. Apa itu semampai? Semeter pun tak sampai. Kasihan pisannya. Jadi anu tiasa lebet ka abri teu tiasa da mung sakieu. Abri kan kedah sabaraha? 170 untuk perempuan. Perempuan loh itu 170 sekarang. Kalau laki-laki mungkin bisa lebih dari 170 ya. Jadi kondisi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh. Tabu, gagal tumbuh. Nunamina gagal mah da teu raosnya. Sagala rupi nu gagal mah tidak enak. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis. Kalau kronis itu akibat yang lama. Bukan pada saat itu. Kalau pada saat itu mah namanya teh akut. Penyakit akut mah begitu sakit geletuk maut tah. Upami kronis mah jangka waktunya panjang. Gitu. Jadi bisa aja henteu sapertos mam cengek. Pami mam cengek mah pan ayeuna mam ayeuna lada. Tah ieu mah sanes. Jadi rada lola gitu. Panyawat rada lola ieu mah. Ya. Beda dengan kekurangan gizi nih. Kekurangan gizi itu misal kalau bedanya kan kalau stunting ini tinggi badan ya. Kalau berat badan misalnya ibu mambaso ujug-ujug berat badannya jadi naik. Kalau tinggi badan itu nggak bisa Bu. Misalnya sekarang makan bakso ujug-ujug we naik 1 senti, enggak. Ya. Waktunya lama gitu. Kalau ke tinggi badan. Ini bedanya. Nih, menurut orang pintar namanya Hendrik L. Bloom, penyebabnya teh derajat kesehatan ini ya, ada 45% lebih besar mempengaruhi ke derajat kesehatan, yaitu dari lingkungan. Jadi, sehat urang teh seueur dipengaruhi ku lingkungan. Kemudian ada dari faktor keturunan pengaruhnya cuma 5% aja. Jadi ulah nyebatkeun kieu. Ada anak abi mah pendek, da abdi nage pendek. Ya. Jadi kalau misalnya ibunya pendek, anaknya bisa tinggi nggak? Bisa. Asal dikasih makan yang baik dan benar. Halalan toyiban ya. Jadi pengaruh yang sangat tinggi ke derajat kesehatan adalah salah satunya dari lingkungan. Kemudian 30% dari perilaku.
Jadi urang teh sehat dipengaruhi ku perilaku salah satunya. Dan ada pelayanan kesehatan. 20% aja tapi tuh berpengaruh ke derajat kesehatannya ya. Ciri-ciri nih yang stunting. Ciri-ciri stunting anak nih ya. 1. Tanda pubertas terlambat. Kemudian performa buruk. Performa teh nu kumaha? Ya, penampilannya buruk pada saat tes perhatian atau memori belajar. Istilahna ieu teh IQ na jong tiguling IQ na bunya henteu luhur. Pertumbuhan gigi terlambat. Alah sia cenah. Ada yang giginya belum muncul? Usia 11 bulan? Awas ya. Kemudian ada usia 8 sampai 10 tahun anak menjadi lebih pendiam. Lebih pendiam nate da muhun cenanya owae game. Beda itu ya, Bu. Kemudian ada pertumbuhannya melambat dan wajahnya tampak lebih muda dari usianya. Kayaknya ini kurang tepat ya, Pak ya. Yang ada kalau gizi buruk itu wajahnya justru seperti orang tua. Ya. Ini diperbaiki nanti ya. Jadi kalau yang gizi buruk atau stunting, mohon maaf saya mencontohkan, mohon maaf. Bapak Ibu pernah melihat ucok baba? Nah, kalau itu kerdil namanya. Kalau stunting itu seperti biasa, tapi tingginya tidak bisa menyamai teman-temannya yang lain. Jantan upami aya 10 orang anak, tah yang stunting mah nggak sama dengan teman-temannya. Tapi bukan berarti kecil seperti ucok baba. Kalau ucok baba itu mah ada namanya penyakit lain, penyebabnya kerdil itu bisa jadi kekurangan yodium. Ada lagi, beda lagi ya. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan stunting? Aya nu tiasa ngawaler heula tuh. Tadi udah dibahas sama Dokter Zah. Kalau ada yang bisa menjawab nanti dikasih tadi bubuk daun kelor. Dah emang iya mau dikasih ya, Bu ya. Jadi nggak ada yang ngejawab. Nih, salah satu penyebabnya. Waduh, sampai saat ini 37,2% ya, Bu ya? Seluruh Indonesia. Oh, nih, seluruh Indonesia anu pararendek aya 37,2%. Penyebabnya salah satunya adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi di sini ada yang paling parah adalah HIV atau AIDS. Kalau di kota Sukabumi yang paling parah adalah penyakit infeksi paru-paru, ibu-ibu TB. Nah, kalau ada anaknya yang sedang pengobatan TB, biasanya anaknya tidak suka makan, betul? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Enggak, alhamdulillah ya kalau tidak ada. Karena pengaruh dari obat yang diminum setiap harinya itu mengurangi nafsu makan. Nah, makanya otomatis dia akan kekurangan makan dan menyebabkan stunting. Kemudian penyebab yang lain ada sanitasi lingkungan. Naon sanitasi lingkungan teh? Air bersih dan migrasi. Air bersih, Bu. Masih keneh aya anu sok BAB disolokan teu? Teu ayanya di Baros Mamung aya di negara seberang sana nggak tahu. Ibu kunaon teu kenging BAB disolokan eta nampi dolbon, dol modal di kebon. Eta nampi dolwah, modal di sawah. Kenapa? Karena mohon maaf nih ya saya dibahas karena ini membahas sanitasi lingkungan. Kalau BAB-nya tidak pada tempatnya atau tidak dimasukkan ke dalam namanya septic tank, pernah ngadangu septic tank? Nyebatna nulisna septic tanknya sanes sepi tank. Orang Sunda masuk janten benten-benten. Karena di kita atau di tinja kotoran kita itu banyak penyakit. Salah satunya adalah E. coli. Bahasanya kerennya E. coli. Tah eta teh bisa menyebabkan mencret anu paling rendah, itu penyakit paling rendah mencret ya. Yang lainnya bisa jadi kaki apa namanya teh? Kaki gajah, filariasis. Itu bisa dari kotoran kita, Bu. Makanya harus diwadahan karena septic tank. Upami sabumi teu tiasa atuh tiasa septic tank anu kanggo sasarangannya eta septic tank komunal ya, Pak. Baros insyaallah ODF ya, Pak. Sip. Di Lajengnya, Bu. Sebelum. Kemudian ada status ekonomi.
Kunaon status ekonomi bisa pengaruh ke stunting? Pangjagona ibu-ibu matematikana palalinter. Bu, pamita ayat cicis moal tiasa meser emam. Upamita emamnya jantan pendek, Bu. Matematika ibu-ibu. Tapi upami ibu gaduh cicis 10.000, nya 10.000 ya, abi teu nganyari 100.000. Ibu milih meser endog atanapi meser baso? Yakin endog? Yakin endog? Oh, bagus. Berarti nusok meser baso mah di negeri entah barantah ya. Di dieu mah palalinter, Pak, mending kene meser endog cenah. Tapi abi sok mendakan, Bu, ieu teh meuni hese mam. Jadi we ku abi tadi pasianana teh kuah baso. Sanes basona, Pak. Kuah baso. Da basona mah ku abi di mam, Bu. Leres teu? Saya tahu orangnya ya. Betul? Ibu, makanan bergizi bukan berarti harus mahal. Saya terus terang belum pede, Bu, saya belum tahu, saya belum baca penelitiannya. Tapi kalau tadi yang disampaikan, ini daun kelor bisa ditanam oleh sendiri. Murah tuh? Murah dah. Ayo nama daun kelor teh tong sok dikepretkeun kanu budak can bisa ngomong. Bener tuh, Pak? Cenah teu tiasa nyarios urang kepret ku daun kelor sugan, cenah bisa ngomong. Pek jadi capetan padahal mah emang can waktu nawe. Sekarang daun kelor dikonsumsi ya, Bu. Di sini ada apa namanya? Informasi nilai gizinya sudah ada. Jadi Bapak Ibu, status ekonomi bukan berarti orang yang dengan status ekonomi rendah tidak bisa memberikan makanan berkualitas buat anaknya. Yang paling penting adalah pemilihan bahan makanan yang diberikan kepada anak kita. Tadi saya bilang 10.000 pilihannya antara endog sama baso. Lebih baik endog. Sip. Deal ya. Endog teh telur. Dilanjut ya. Kemudian di sini ada pendidikan cenah, pola asuh berpengaruh kepada stunting. Ta eta mah tadi 11 12 sareng nu tadi. Upami ibu milih baso berarti pola asuh ibu kurang baik. Ya. Ibu milarian anu gampilna wae. Ya. Karena telur direbus aja udah hebat pisan, Bu ya. Gak usah Bu da tegaduh minyakna. Wios direbus we. Ya. Bisa. Dilanjut, kemudian ada genetik. Tapi genetik tadi cuma berapa persen, Bu, pengaruhnya? 5% aja ya. Berarti sedikit. Jadi tong sieun, tong ringrang, tong khawatir. Anu ayeuna para rendek, ibu-ibuna anakna tiasa jangkung. Upami leres di pasihan tuangna. Dilanjut ke asupan makanan. Ayo mah entos pasti pisan. Kalau anaknya nggak dikasih makan ya otomatis pasti stunting. Kemudian ada kelahiran bayi. Nah ini. Jadi stunting, ada yang tahu BBLR apa? Yes, berat bayi, Bu. Berat bayi lahir rendah. Lahir teh kedah sabaraha kilo? 2,5 paling rendah, minimal 2,5. Kalau di bawah 2,5 berarti dia sudah BBLR ya. Tinggi badannya minimal berapa? 50 ya. Kalau di bawah 50 dalam tanda kutip dikhawatirkan dia akan stunting. Berarti dia kekurangan gizi pada saat ibunya sedang hamil. Jadi hapuntennya ibu bapak wios ari ngadamel nara rencepan mah wios. Tapi upami pada saat hamil, ini kebanyakan terjadi kepada kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi dia tidak peduli dengan kehamilannya, sehingga melahirkan bayi-bayi yang tidak sehat. Banyak kejadian kita pasien apabila kehamilannya tidak diinginkan. Ibu terang kehamilan tidak diinginkan? Terang. Bisa jadi misalnya udah terlalu sepuh, isin, aduh hamil deui urang teh, disumput-sumput we. Ada juga untuk remaja putri yang memang belum waktunya sudah
Nah, itu biasanya tidak menjaga kehamilannya dan akhirnya bayinya bisa kurang gizi ya. Kita lanjut. Apa sih dampak stunting? Naon wae cenah dampaknya teh. Nih, Bu, kahiji gampang sakit, keduanya kognitif atau ininya tadi apa? IQ-nya jongkok. Jadi tong nyalahkeun teuing budaknya, Bu. Budak di SD nilai nate beureum wae dicarekan we hayo ku si mamahna teh. Ari mane bodoh-bodoh teuing ieu nilai meni butut-butut wae, padahal yang salah emaknya nggak pernah ngasih makan yang sehat. Nih, akibatnya bisa jadi anaknya memang jadi kurang pintar ya. Yang ketiganya, saat tua beresiko terkena penyakit. Jangankan saat tua, pada saat kecil aja dia biasanya sering sakit. Yang keempat, fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang. Misalnya, dia ada kekurangan hormon, itu mah jauh lagi ya, ke penyakit biasanya. Kemudian, nah ini yang paling parah adalah mengakibatkan kerugian ekonomi. Negara Indonesia ini sudah menjadi negara termiskin ketiga gitu ya. Sudah termiskin ketiga di Asia, Bu. Coba. Kalau misalnya anak-anak penerus bangsa kita pendek, tidak bisa bersaing dengan orang luar negeri yang sekarang udah pada tinggi. Orang Jepang oge nu kapungkurna cenah pararendek, ayeuna mah tos jalarangkung. Nah, kita tidak bisa bersaing dengan negara orang lain. Dan kita akan membuat negara kita semakin terpuruk dalam ekonomi ya. Kemudian postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Ya iyalah, waktu kecil aja sudah pendek, apalagi nanti dewasanya. Nih, dampak jangka pendeknya meningkatkan kejadian kesakitan dan kematian. Yang paling parah adalah karena dia sering sakit, otomatis dia rentan masuk rumah sakit, bisa disembuhkan dan bisa saja terjadi kematian yang paling parahnya ya. Kemudian perkembangan otak yang tadi motorik serta verbal. Verbal itu apa, Bu? Tadi yang bicara. Jadi dia lebih banyak diem karena dia nggak ngerti. Ya, otomatis dia jadi kemampuan kognitif motorik verbalnya itu tidak optimal. Dampak jangka panjangnya, posturnya pendek, kemudian resiko obesitas. Obesitas aya nu terang teu? Kegemukan, kunaon budak pendek bisa jadi gemuk? Ya seperti saya, karena tumbuhnya jadi tidak ke atas tapi ke samping. Itu bedanya. Kalau misalnya tinggi badan itu tidak seperti makan cengek. Tinggi badan mah ya, sekarang makan terus kemudian langsung tinggi, enggak. Tapi kalau berat badan, dengan dia dikasih makan terus, dia bisa nambah berat badannya. Tapi tingginya tidak ke atas, nah akhirnya menjadi gemuk gitu ya. Kemudian kesehatan reproduksi mungkin ya ini ya. Kesehatan reproduksinya menurun dan kapasitas belajarnya tidak optimal. Nah, bagaimana cara mencegah stunting ibu-ibu? Aya nu terang, tadi sudah sering dibahas ya. Nih, sejak masa kehamilan, dari ketemunya sel telur sama sel sperma sudah disiapkan nutrisinya yang terbaik. Dari mulai nutrisi, doa-doa yang terbaik ya pada saat kita mau hamil teh ya. Jadi sejak dalam kandungan, janin diberikan asupan gizi yang baik dan seimbang, halalan dan thayyiban. Kemudian ibu hamil tidak boleh mengalami anemia. Anemia teh naon, Bu? Kekurangan darah atau tensi darah, Bu? Nu kumaha kurang darah teh? Bukan yang tensi darahnya rendah ya. Misalnya gini, ibu hamil diperiksa, tensi darahnya 120/80, bagus tidak? Bagus. Terus dipiwarang ku ibu bidan teh, ibu cek lab, dicek darahna aya nu namina teh HB. Pernah ngadangu HB? Hemoglobin. Kalau hemoglobinnya di bawah 11 itu sudah rendah atau anemia untuk ibu hamil ya. Jadi kalau pada saat dicek lab HB-nya harus lebih dari 11. Ya, ibu hamil, mana tadi ada ibu hamil di sini?
Sudah cek lab Ibu? Sudah. HB-nya berapa Bu? Jangan lupa ya Bu ya. Kalau sama suaminya lupa nggak? Enggak, jangan sampai lupa. Jadi ibu hamil tidak boleh anemia. Karena kalau ibu hamilnya anemia, bayi di dalam perutnya juga bisa menjadi BBLR. Atau nanti lahirnya rendah. Ya. Dilanjut, pemeriksaan kesehatan ibu selama kehamilan. Ibu berapa kali periksa kalau ke bidan? Yes, bagus. Minimal selama kehamilan harus memeriksakan ibu hamil minimal ya. Minimal itu 4 kali. 1 bulan pada saat trimester awal, 1 kali pada saat trimester awal, kedua pada saat trimester 2, 2 kali pada saat trimester akhir. Minimalnya 4 kali. Kalau 1 bulan sekali, bagus, lebih hebat. Kemudian setelah lahir, ibunya harus memberikan ASI. Taku Allah tetos dipasihannya, upami ngek gurahol, gak usah bikin dulu. Ya, betul tidak? Ku Allah tos dipasihan yang paling praktis, yang paling gampang dan ekonomis, gak usah beli. Kemudian setelah dikasih ASI, jangan lupa dikasih imunisasi atau vaksin. Vaksin anu rutin teh aya anu diwajibkeun nyaeta 5. Naon wae cobi? HBO, DPT, polio, campak, satu lagi BCG, pinter. Kemudian berikan asupan makanan yang seimbang dan sesuai usia. Bayi yang usianya 2 bulan dipasihan mamte, usia berapa dikasih makan Bu? 6 bulan lebih 1 hari ya. Nih sekarang sudah boleh cenah ya. Ini bayi boleh Bu? Boleh. Di sini ada takarannya untuk bayi. Bisa, ya? Gitu. Sesuai dengan takaran. Kemudian jangan biarkan anak mengalami sakit infeksi yang berulang. Salah satu penyebab TB adalah bapak-bapak yang merokok di dalam rumah. Kumaha upami hayang ngarokok kaditu Pak di lapang. Kaci teh umumnya di lapangan, kaci manggawe sesep punya lira gitu ya. Kenapa Bapak ngacung? Di loteng. Oh, di loteng. Di loteng, iya bolehlah di loteng. Awas aja kena petir ya Pak. Musim hujan. Jadi salah satu penyebab penyakit infeksi paru-paru pada anak adalah salah satunya bapak-bapak yang merokok. Oke? Jadi nanti ibu-ibu jadi satpam di Bumina. Pak, eta erek nyeunut rokok, keluar. Lanjut ya. Nah, 3 komponen utama penanggulangan stunting yaitu adalah nih, salah satunya adalah pola asuh. Saha anu wajib ngasuh murang kalihna Bu? Ibu. Nu kaduana ibu, nu katiluna ibu, nu kaopatna nembe ayah. Karena sama Nabi Muhammad juga kita diberi spesial, disebutkannya 3 kali. Jadi yang memberikan semua untuk anaknya, madrasah pertama untuk anaknya adalah ibu. Pola asuh yang menentukan adalah ibu. Upami murang kali nabager berarti ibuna. Upami anakna bader berarti ibuna bader. Entong ngalepatkeun murang kali, karena anak itu adalah cerminan dari orang tua. Sip, dealnya. Yang kedua, pola makan. Ayeuna pola makan saha oge nu ngatur ya? Ibu keneh wae. Berarti gimana anaknya adalah seperti ibunya. Saya juga punya anak 2. Dilanjut nih yang sering kita lupakan adalah air bersih dan sanitasi. Sepertinya sepele, tapi air bersih dan sanitasi ini mempengaruhi ke stunting. Dengan adanya air bersih dan kebersihan lingkungan sangat berpengaruh ke kejadian stunting ya. Ayo ting main sama Pak Ginting. Cegah stunting itu penting. Sekali lagi ya.
Ayu Ting Ting main sama Pak Ginting. Cegah stunting itu penting. Ting. Kedah aya ting nanya. Nih, tentu saja yang terpenting dalam pencegahan stunting yaitu pada saat 1000 HPK. Naon 1000 HPK teh? Hari pertama kehidupan. Hari pertama kehidupan teh sanes pada saat anak brol, bukan. Tapi pada saat apa coba tadi saya sebutin? Sel telur bertemu dengan sel sperma. Jadi kalau sel telurnya sudah bermasalah atau sel spermanya sudah bermasalah, maka hasilnya juga akan masalah, ya. Jadi 1000 hari HPK itu dimulai pada saat masa bertemunya sel telur dan sel sperma, berkembang kehamilan 1 minggu, 2 minggu sampai 9 bulan itu berpengaruh, termasuk hitungan dalam 1000 HPK. Nih, tuh 270 masa kehamilan, maksudnya 270 hari di masa kehamilan dan 730 sampai usia anak 2 tahun, sangat berpengaruh. Makanya sering disebut periode emas kehidupan anak. Nih ya, tuh. Sampai 24 bulan, bisi bingung 24 bulan itu sebenarnya 2 tahun ibu-ibu. Stunting bisa dicegah melalui 1000 hari pertama kehidupan. Kehamilan dan pertumbuhan janin dibahas ya tuh. Harus butuh gizi makro dan protein. Gizi makro teh nu kumaha? Gizi yang dibutuhkan dalam banyak seperti karbohidrat, contohnya protein dan lemak. Kalau mikro itu vitamin dan mineral. Pertumbuhan bayi dan anak. Lanjut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari didapat dari konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Tadi bergizi dan seimbang itu tidak harus mahal. Tahu tempe saya tebu? Saya. Upami endog? Sayur. Saya ingin menerapkan. Sayur harus berkuah tidak, Bu? Sayur kedah berkuah tidak? Soalnya dino emutan ibu-ibu upami sayur teh kedah aya kuah. Padahal sayur nama teh dipasihkeun ka urang kalih teh da cenah dilepeh. Jadi nu di imamna naon? Caina, Bu. Tidak salah ibu, cuman kurang tepat. Orang Sunda diberi kelebihan seneng makan lalaban. Lalab teh sayur sanes? Sayur. Ya, lotek sayur sanes? Sayur. Jadi terus ibu murang kali di pasian lotek boleh kalau anaknya suka, kenapa tidak? Sekarang ada lagi yang dipermudah oleh Halopuan, sudah diekstrak atau sudah dikemas menjadi bubuk daun kelor. Nih, ini katanya sudah diakui ya Pak ya, bisa meningkatkan berat badan. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi sayur itu tidak mesti berkuah. Itu tumisan sayur sanes? Sayur. Boleh dikasihin nggak? Boleh banget ya. Lanjut. Nah, ini untuk daun kelor nanti Bapak yang lebih menjelaskan ya. Mungkin dari saya sampai sini. Nanti dilanjut ada tanya jawab, tapi setelah Bapak mungkin ya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada bahasa yang kurang berkenan. Untuk Halopuan juga terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.